Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik presentasi yang komunikatif dengan aplikasi komputer pada mata kuliah komputer. Tujuan capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip presentasi komunikatif berbasis teknologi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis aplikasi dan perkembangannya dalam dunia presentasi digital. Yang ketiga, mampu menerapkan teknik pembuatan slide yang menarik dengan template dan visual pendukung. Yang keempat, mampu menyesuaikan gaya komunikasi presentasi sesuai karakteristik audiens. Serta terakhir, mampu membuat presentasi yang efektif, informatif, dan berdampak. Hakikat komunikasi komunikatif ini adalah di mana presentasi atau paparan bukan sekedar menyampaikan informasi dari yang tahu menjadi tidak tahu, tapi juga membangun koneksi dengan audiens. Jadi membangun hubungan yang mendalam dengan audiens atau komunikan. Presentasi komunikatif adalah penyampaian pesan secara lisan dan visual. Jadi bukan hanya kata-kata tapi juga visual ya, penampakan ya. Yang menggunakan media digital secara strategis. Tentu saja pada perkembangannya akhir-akhir ini ya, 5 tahun belakangan, paling 2 atau 3 tahun belakangan ini sangatlah pesat. Sehingga semua orang mampu melakukan, mudah melakukan. Cuma kadang-kadang karena barangnya masih baru, teknik yang dipakai belum maksimal. Di sini kita harus mengerti apa kebutuhan audiens. Ya, mereka butuh informasi mengenai apa? Misalnya mengenai kesehatan. Kalau audiensnya lansia ya kesehatan pada orang yang sudah lansia, lanjut usia. Tidak perlu mengenai kesehatan yang umum ya, penyakit-penyakit lansia saja. Kemudian mampu mengintegrasi prinsip komunikasi yang efektif. Komunikasi ini perlu sesuatu yang efektif karena orang zaman sekarang untuk berkumpul itu sibuk dan menyediakan waktu. Jadi kalau kita mampu mengumpulkan orang, kita harus melakukannya dengan penyampaian-penyampaian yang efektif. Kemudian menyajikan informasi dengan struktur jelas dan daya tarik visual. Jadi makin ke sini arahnya itu adalah daya tarik visual ya, gambar maupun yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bukan hanya dengan tulisan saja. Jadi visual membuat sesuatu lebih menarik dan cepat dimengerti. Prinsip komunikasi efektif dalam presentasi ini harus memenuhi 7 prinsip komunikasi menurut DeVito tahun 2022. Yang pertama adalah kejelasan, pesan mudah dipahami, bahasa harus dimengerti oleh audiens. Kemudian intonasi juga harus bagus. Ya, penyampai pesan harus orang yang belajar dan berpengalaman. Kemudian bahasanya sederhana, ya, tidak bertele-tele. Itu tergantung pada topiknya apa. Kalau topiknya tidak memerlukan sesuatu yang detail, ya sampaikanlah secara umum. Kemudian relevansi ya, sesuai konteks dan audiens. Jangan terlalu banyak muter-muter ke sana kemari, tapi tetap harus mempunyai topik poin yang pasti ya, dan tidak mengulang-ulang yang lama gitu. Kemudian harus ada empati, memahami perspektif pendengar ya. Pendengarnya ini umumnya pendidikannya apa, kemudian juga misalnya dalam suatu ruangan suasananya seperti apa, apakah hujan lebat ataukah berisik, apakah soundnya jelas terdengar. Kalau misalnya ada gangguan suara, si pembicara harus melakukannya dengan vokal yang lebih keras begitu. Kemudian konsisten, gaya penyampaiannya itu terjaga. Jadi walaupun bercanda tidak berlebihan, lucu tidak berlebihan. Kemudian harus ada umpan balik ya, respon audiens harus diakomodasi.
Apalagi kalau audiensnya itu meminta respon, ya jelas harus diakomodasi. Tapi kalau dia tidak meminta bertanya, ya kita harus memancing pertanyaan dari audiens, ajak mereka misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dulu. Kemudian medianya harus tepat, ada pemilihan aplikasi dan format yang sesuai tujuan. Untuk diketahui bahwasanya aplikasi presentasi sekarang sangat-sangat banyak, tapi percayalah bahwasanya antara aplikasi satu dengan yang lainnya tidak banyak perbedaan, ya, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Pada prinsipnya sama. Sesuatu yang seorang bisa melakukan presentasi dengan aplikasi A, dengan mudah dapat juga menguasai aplikasi dengan presentasi B. Berikut jenis-jenis aplikasi yang terbaru. Yang pertama, Microsoft PowerPoint, walaupun dia lama, tapi tampilannya sudah baru, ya. Adapun keunggulannya adalah dia stabil, ya, karena paling berpengalaman sepertinya. Banyaknya template, tentu sudah pasti juga. Kemudian ada integrasi dengan Office. Jadi PowerPoint ini masih keluarganya Office. Ada Word, ada Excel. Jadi paparan di PowerPoint itu bisa ngambil dari file Excel, bisa juga dari Word gitu. Gambar dari Paint, Microsoft Paint juga bisa diambil masuk ke PowerPoint. Tapi dalam keunggulan ini hampir semua sekarang sudah bisa, ya. Canva juga bisa ngambil dari Paint apa dari Excel. Dalam hal ini kekurangannya dianggap kurang interaktif, ya. Kurang dinamis, ya, tampilannya mungkin karena terlalu lama orang sudah hafal tadi, jadi tidak ada lagi kejutan-kejutannya gitu. Kemudian ada Google Slides, namanya Google Slides, tentu saja ini dari Google. Dia lebih kolaboratif, kerjasama, misalnya dalam mengerjakan tugas kelompok, pembagiannya slide 1 oleh si A, slide 2 oleh si B, slide ketiga oleh si C. Mereka bisa mengerjakan dalam suatu file yang sama. Dan juga ada akses cloud. Jadi otomatis akses cloud dong, karena menyimpan filenya tentu tidak bisa di berbeda-beda laptop, ya, tapi harus ada di cloud. Dan kabar gembiranya Google Slide ya gratis. Hanya terbatas pada offline, ya, semuanya harus dalam hal di dalam jaringan, ya. Maksudnya offline di sini dibuat apabila kalau offline dia tidak bisa gitu, ya. Maksudnya dia hanya bisa online, ya, terbatas dalam hal offline. Ini bahasanya mungkin perlu diperbaiki. Kemudian yang paling trending saat ini adalah Canva. Desain visualnya sangat kuat karena dia merupakan aplikasi terbaru. Jadi dokumen-dokumen mereka ini, gambar-gambar mereka tentu orang menganggap ini adalah gambar-gambar yang baru keluar. Kemudian dia hanya tinggal pindah-pindahkan, drag dan drop. Kita lihat kalau kita bikin tulisan mau membesarkan tidak perlu ngetik hurufnya nomor berapa, 12 menjadi 20, ya, cukup drag aja, ya, cukup pindah-pindahkan saja. Jadi kita harus menggunakan mouse, ya, kalau Canva. Dan kekurangannya fitur premiumnya berbayar, ya. Pas di awal-awal dulu memang kita agak sulit karena banyak fiturnya itu harus berbayar. Cuma kalau pada saat ini saya favoritkan juga karena fitur yang gratis pun itu sudah cukup lengkap, ya. Sudah bisa membuat visual, membuat video itu sudah gratis, burning videonya sudah gratis. Kemudian Prezi ada navigasi non-linear, ini dianggap lebih dinamis walaupun belum terlalu populer dan butuh waktu untuk adaptasi, ya. Biasanya yang butuh waktu untuk adaptasi ini untuk profesional, ya, untuk orang-orang yang profesional aplikasinya. Dan terakhir ada Pitch, dia modern juga, kolaboratifnya cepat, tapi terbatas pada ekosistem tertentu, ya. Ini biasanya agak eksklusif dan menunya lebih berat seperti itu. Kemudian sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini era paparan atau presentasi ini tidak terlepas juga dari
kemajuan AI. Jadi kali ini juga dilengkapi oleh AI Assistant, ya, dibantu oleh AI. Dalam hal yang pertama itu otomatis desain. Ya, AI menyarankan layoutnya dan warnanya. Ya, tentu lebih tahu ketika mesin itu sudah di-input dengan data-data yang banyak, dia tahu warna-warna yang tidak bertabrakan seperti itu. Kemudian ada script generator di mana membuat narasinya berdasarkan slide, ya. Itu tentu saja berbayar, ya. Kita bicara, kita memerintahkan AI untuk membuat slide, dia buatkan. Kemudian misalnya juga narasinya bisa juga dibacakan otomatis, juga dibikin teks sama AI. Kemudian ada real time translation maksudnya translate, terjemahan otomatis, ya, selama presentasi. Ini biasanya juga berbayar. Voice coaching memberikan umpan balik intonasi dan kecepatan berbicara. Jadi kalau bikin video ini, kalau kita, ya, berbicaranya, kita bukan presenter profesional, ada orang berbicaranya sambil mikir agak lambat, ya sudah dicepetin aja sekitar 20% sehingga dia lebih dinamis. Dalam hal yang memasuki era AI ini, kita dapat mencontohkan aplikasinya, yaitu Microsoft Designer dalam PowerPoint. Kemudian di Canva itu ada Canva Magic Design. Kemudian di Google Slides itu ada AI Presenter. Tapi biasanya yang AI ini adalah premium atau berbayar. Mengapa visual penting dalam presentasi? Jadi otak manusia itu memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada dengan teks, ya. Manfaat visual dalam presentasi itu meningkatkan retensi informasi hingga hampir setengahnya, 42%. Menurunkan kognitif beban, jadi nggak perlu berpikir banyak ketika membaca, jadi cukup melihat gambar, apalagi gambar yang bergerak, ya. Kemudian meningkatkan keterlibatan audiens, istilahnya itu a picture is worth 1,000 words. Jadi satu buah gambar itu sebanding, ya, dengan ribuan kata. Khususnya ini adalah gambar-gambar yang memiliki arti dan makna, ya. Kita lihat misalnya nih, ada gambar orang yang meminta-minta atau gambar yang sedih gitu, ya. Misalnya anak kecil sedang berjualan koran ataupun jadi pengemis, kemudian di latar belakangnya itu ada lalu lintas, kemudian juga dia memegang mangkok yang ada uang 200.000 perak, ya, dia ada di jalanan seperti itu, ya. Cukup dengan satu gambar itu sudah kelihatan ini adalah pemandangan yang menyedihkan, menimbulkan empati dibandingkan dengan kata-kata, ya. Misal kata-katanya, teksnya, ya, coba kita bayangkan bahwasanya seorang anak kecil umur 6 tahun yang membawa adiknya dengan memegang satu mangkok berisi uang 2.000 perak, dia ada di jalanan yang berdebu, kemudian dia tidak diperhatikan oleh orang lain, anaknya kurus, kelihatan lapar, dia panjang kata-katanya, orang jadi mikir atau apa. Jadi kalau satu gambar itu sudah selesai, ya, semua kata-katanya itu diwakili oleh sebuah gambar. Berikut teknik penggunaan template yang efektif. Bukan sekedar latar belakang, ia adalah kerangka dalam komunikasi. Yang pertama harus sesuai tema. Misalnya kesehatan, itu ada gambar rumah sakit, suster, bidan, dokter, alat kedokteran, stetoskop. Dan juga kalau pendidikan, tentu saja ada orang sedang mengajar, ada papan tulis gitu, ya, proyektor. Kemudian ada teknologi, tentu ini gambar-gambar yang lebih canggih, ya. Kemudian mempunyai warna yang profesional, itu masing-masing ada ciri khasnya, warna atau lambang, ya. Misalnya kalau untuk palang merah itu warna merah, palang merah untuk kesehatan seperti itu. Kalau untuk kesehatan ini adalah hijau, ya, Kementerian Kesehatan itu hijau. Kemudian biru untuk ilmiah. Dan
Hurufnya mudah dibaca, ya kalau misalnya dalam paparan yang santai, boleh hurufnya agak bergaya sedikit. Paparan yang formal ya seperti tugas akhir mahasiswa itu harus huruf-huruf yang kaku, yang resmi, Times New Roman atau Arial. Kemudian penggunaan slide itu harus konsisten ya, masing-masing slide itu slide pertama, yang kedua, ketiga dan seterusnya itu ada benang merahnya ya, misalnya adanya lambang kesehatan tadi, latar belakang yang sama cuma dibikin transparan latar belakangnya. Itu kan mudah saja ya di aplikasi sekarang. Kemudian hindari template yang terlalu ramai. Kalau terlalu banyak gambarnya ya delete aja. Atau animasi yang berlebihan ya, semua gambar bergerak seperti itu ya bingung juga. Kemudian kontras warna yang rendah itu dihindari ya. Latar belakangnya putih, kemudian hurufnya mungkin warnanya agak abu-abu, jadi tidak ada kontrasnya ya, jadi harus kontras gitu. Berikut penggunaan gambar dan tabel atau grafik tentu diperlukan untuk mempertegas secara detail suatu topik. Gambar yang baik itu harus relevan dengan konten, berkualitas tinggi, minimal 150 dpi, kemudian lisensinya bebas. Jadi bisa dibuka dari aplikasi apa saja gitu ya. Dari Word, dari Excel, dari Microsoft Paint, dari JPEG dan lain-lain. Dan grafik atau tabel sangat efektif untuk menyampaikan data kesehatan. Misalnya adanya kenaikan penyakit malaria ditandai dengan grafik garis yang lurus ke atas ya, makin lama tahun-tahunnya makin tinggi. Kemudian ada alur proses diagnosis ataupun perawatan, misalnya posyandu meja 1, meja 2, meja 3 itu ada alur proses dan keterangannya. Serta juga dibantu juga untuk dalam hal perbandingan statistik. Jadi kita secara akademis orang kesehatan ini berbicaranya harus ilmiah, harus berdasarkan data-data. Kemudian gaya presentasi dengan audiens itu juga harus disesuaikan tergantung dari jenis audiensnya. Misalnya mahasiswa ini gaya presentasinya baik oleh dosen ataupun sesama mahasiswa juga harus interaktif, ada visual yang kuat ya, ada gambar-gambar begitu. Kemudian bahasanya santai ya. Di sini kalau mahasiswa Indonesia sekarang ini generasi X ya, Gen X ini punya ciri-ciri khas tersendiri dan harus dilakukan pendekatan yang juga sesuai dengan mereka, karena mereka sudah biasa dengan gadget, sudah biasa dengan aplikasi-aplikasi, butuh tantangan, butuh interaksi ya, karena teori atau berbicara saja bagi mereka itu sesuatu yang membosankan. Kemudian jika audiensnya dosen atau akademis, nah ini butuh dasar-dasar asal muasal dari data tersebut. Ini menurut pendapat siapa, ini datanya dari mana, tahun berapa, referensinya jelas, pernah diterbitkan di jurnal apa, di majalah apa, punya misalnya seorang penulis itu dia sudah pernah berapa kali menulis, berapa kali sudah jurnal internasional. Ini sangat penting untuk dosen akademis. Kemudian strukturnya harus logis ya, kembali ke tadi daftar pustaka. Dan tentu saja kalau dosen dan akademisi kita tidak bisa bicara mengenai misalnya orang pintar, kemudian ada ilmu putih, ilmu magic atau apa gitu ya, itu nggak bisa ya, karena harus akademis. Kemudian profesional kesehatan fokusnya pada aplikasi praktis ya. Misalnya profesional kesehatan ini sudah sangat detail ya, fokus pada aplikasi praktis, apa yang ada di masyarakat ya harus dikembangkan. Kemudian ada studi kasus ini berarti perbandingan dan sumber-sumbernya harus jelas. Kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang juga dibandingkan dengan kesimpulan orang lain begitu. Kemudian jika audiensnya masyarakat umum, menggunakan bahasa yang sederhana serta analogi yang sederhana dan mudah dimengerti.
Dalam hal struktur presentasi yang komunikatif, ini perlu basa-basi gitu ya. Ini ada 3 ya, pembukaan, isi, sama penutup. Apakah perlu basa-basi itu, Pak? Perlu. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja kan semuanya? Gak mungkin juga, udah kelihatan sehat kok masih ditanya sehat gitu ya. Enggak, karena basa-basi itu penting juga dalam kita pergaulan, tapi hanya 10% ya untuk pembukaan. Jadi jangan kelamaan berbasa-basi. Kenalan, tentunya saya siapa, maksud, tujuan, kemudian ada pancingan fakta mengejutkan ya, untuk menarik. Yang pertama itu fakta mengejutkan, bahwasanya misalnya telah terjadi kejadian luar biasa, atau misalnya pernah terjadi keracunan sehingga menyebabkan korban jiwa atau apa. Jadi mancing dulu gitu ya. Kemudian isi ya 80%, slide per slide itu maksimalnya 6 garis teks ya, dan gunakan poin-poin ya, 1, 2, 3 A, B, C, D. Jadi bukan paragraf ataupun bukan narasi yang panjang, tapi gunakan poin-poin. Dan penutup juga 10%, ada ringkasan singkat dari simpulan di atas, ajakan untuk melakukan sesuatu, atau istilahnya itu setelah mendengar dari materi ini ya apa yang akan kita lakukan ya, sehingga orang akan bertambah yakin, merubah perilaku. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atas perhatian dari para audiens. Ini kesalahan-kesalahan umum dan lazim ya, yang sering kita lihat dalam hal presentasi ataupun paparan. Kalau kita lihat sih, reporter televisi saja kadang-kadang juga sering ya melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau dalam paparan ini, kalau terlalu banyak teks, ini banyak sekali terjadi ya. Ini kelihatan orang itu tidak menguasai materi kalau terlalu banyak teks itu, sehingga matanya selalu tertuju ke teks ya, dan audiensnya membaca teks panjang itu gitu ya. Jadi tidak ada kontak mata langsung antara presentan, si pemapar dengan audiens. Kemudian menghadap layar terus menerus tadi itu ya, itu tidak boleh ya, harus juga melihat kepada audiens. Dan tidak melatih sebelum presentasi, ini harus latihan, terutama kalau pas ujian akhir nih, kasih waktu misalnya berapa, 8 menit atau 10 menit, itu harus latihan. Kalau misalnya terlalu slide-nya sedikit, mungkin ada beberapa yang harus diceritakan secara agak detail, dilatih sehingga waktunya pas. Ini sangat penting. Kemudian kesalahan berikut adalah sering mengandalkan animasi untuk menutupi isi yang lemah. Ini orang audiens itu sebenarnya tahu ini memperlama materi. Mereka sebenarnya juga kurang dalam hal penguasaan, sehingga copy animasi saja gitu ya. Nah, ini berbahaya ya. Kopi ini kadang-kadang terkopi pula, misalnya lokasi SMP apa gitu ya, padahal kita bukan di situ gitu, ataupun nama orang lain yang mempresentasikannya kelihatan ngopi gitu ya. Kemudian kesalahan berikut, tidak menyesuaikan font ukuran untuk ruang yang besar. Ini kita harus perhatikan, kalau judul itu harus lebih besar daripada isi, tapi ada gambar yang juga harusnya tidak terlalu mencolok sehingga mengganggu judul gitu ya. Berikut ini contoh ya, presentasi di perguruan tinggi kesehatan pada mahasiswa yang misalnya sedang ditugaskan ke masyarakat, sedang praktek di puskesmas atau magang. Misalnya ini pencegahan stunting di masyarakat, berarti audiensnya itu masyarakat ya. Dan lebih khususnya lagi mungkin ibu yang mempunyai balita gitu ya. Kemudian aplikasinya Canva dan Google Slides. Template-nya tentu warna hijau, biru, ilustrasi anak sehat karena tadi adalah kesehatan. Kemudian ada grafik, misalnya alur gizi, foto di lapangan, foto anak yang stunting, diagram pertumbuhan. Kemudian audiensnya ini kalau di sini dicontohkan mahasiswa keperawatan. Ini kalau untuk perkuliahan sepertinya ya. Gayanya interaktif, tanya jawab, simulasi penyuluhan ya. Ada pemateri yang memegang peranan penting dengan target 92% mahasiswa memahami materi. Gimana cara
kita menghitung target, yaitu adanya pretest dan posttest. Ada 20 soal atau sederhana 10 soal dulu, kemudian serahkan ke audiens, dia jawab, kemudian kita kasih materi yang terkait dengan 10 soal tadi. Setelah itu kita adakan posttest, lihat hasilnya, ya perbandingannya itu harus signifikan. Atau kemudian presentasi itu penilaiannya adalah menarik ya dan mudah diikuti ya. Jangan bikin orang mengantuk ya pada saat kita paparan. Nah, kemudian penilaian kualitas presentasi itu di sini dari ketepatan template dan visual. Jadi ini adalah sebuah karya seni ya. Jadi sesuatu itu tidak boleh berlebihan yang membuat orang tidak nyaman. Tidak juga terlalu kurang sehingga membuat orang juga tidak tertarik ya. Jadi suatu gambar itu harus pas begitu ya. Jadi ini adalah benar-benar suatu karya seni sebenarnya. Indikatornya itu kesesuaian kualitas gambar. Kalau gambar sekarang sih bisa diambil di internet, itu ada jutaan gambar mengenai apa saja itu ada ya. Kita tekniknya gimana cari gambar yang resolusinya tajam gitu ya. Dan juga di sini ada konsistensi ya, ada alur yang sama dalam paparan. Jadi kalau jenis aplikasi benar sesuai dari pemilihan sesuai kebutuhan ya. Tentu saja kalau pada saat ini ya seminimalnya ya Canva ataupun PowerPoint yang modern ya. Tidak ada lagi Microsoft PowerPoint tahun 2012 2010 itu yang tampil gambar-gambar yang sudah tua gitu ya. Itu diketawain orang nanti. Sekarang udah zamannya sudah lebih cepat ya, dan banyak pula gratis pula gitu ya. Tinggal mahasiswa harus rajin ya. Pokoknya kalian kalau bikin tugas atau bikin sesuatu harus yang update. Kemudian aspek perkembangan aplikasi memanfaatkan fitur modern, AI dan kolaborasi. Kolaborasi itu Google Slides tadi. Kemudian komunikasi yang efektif ya, penyesuaian dengan audiens, kejelasan pesan. Jadi semuanya itu dalam hal paparan itu Anda harus lincah dan sempurna ya. Baik dari paparannya bagus, slide-nya bagus, penampilan orangnya rapi, komunikatif, itu sudah membuat audiens senang. Kemudian dalam hal keterampilan presentasi, intonasi suara ya, tidak seperti membaca datar saja. Ada bagian yang terpenting itu harus ada penekanan suara. Saya bilang tadi sesuatu yang penting, gitu kan, orang akan tertarik ya. Sesuatu yang penting, itu tidak seperti membaca. Ada kontak mata ya, ekspresi muka. Itu juga harus, tapi tadi karya seninya tidak terlalu berlebihan, terlalu ekspresif juga tidak boleh. Kemudian manajemen waktu ya, kalau bercanda dalam paparan itu sedikit saja ya. Kemudian ada yang detail, harus panjang sedikit penjelasannya. Kemudian yang biasa ya jangan buang-buang waktu gitu ya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang bisa Anda baca-baca, kemudian juga silahkan mengambil dari sumber-sumber lainnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.